Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, memberikan nikmat iman, Islam, kesempatan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Dan mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan Allah jadikan sebagai ibadah. Salawat salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Karim Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, sebagaimana sabda beliau, Ana khatamun Nabi la nabiyya ba'di. Aku ini penutup para Nabi, tidak ada Nabi sesudah ujar beliau. Mudah-mudahan tak hanya pandai kita menyebut namanya, tak hanya pandai kita bersolat padanya, tapi kita juga dipandaikan oleh Allah untuk selalu meniru sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan dengan kita meniru sunnah-sunnah beliau, Allah kumpulkan kita nanti bersama beliau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur insyaallah malam ini kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atas kita semua. Dari mana kita tahu ketika Allah ingin kebaikan dari seorang hamba, bukan semata-mata Allah berikan harta ataupun jabatan. Karena dua-duanya punya dua potensi. Potensi kemudian membuat kita kufur atau kemudian mensyukuri. Tapi ketika Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah akan tambahkan pemahaman terhadap agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang hadis ini hadis sahih tercatat dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW menyampaikan, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan tambahkan pemahaman terhadap agama. Jadi ketika kita setelah kajian kemudian kok kita paham perkara agama, itu sebenarnya Allah sedang ingin kebaikan kita semua. Dan mudah-mudahan kebaikan itu kita dapat, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, selain nikmat iman, selain nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat ketika beribadah ada contoh, yaitu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, Pak, tidaklah Rasulullah SAW tinggalkan dunia ini kecuali semua sudah dicontohkan Nabi, Pak. Baik yang ibadah maupun muamalah. Ibadah, kita sholat 5 waktu sama seperti Nabi sholat 5 waktu 1500 tahun yang lalu. Kita berpuasa seperti puasa Nabi 1500 tahun yang lalu. Semua ibadah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Begitu juga dengan muamalah, bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana mendidik anak, semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan mohon maaf, hal yang terkecil, remeh-temeh kalau bahasa Jawanya, semua sudah diajarkan Rasul. Makan pakai tangan apa? Kan gitu ya, pakai tangan kanan baca Bismillah. Pakai baju kanan duluan atau kiri duluan. Masuk masjid pakai kanan duluan atau kiri duluan. Semua sudah diatur oleh agama itu, dan semua sudah dicontohkan Nabi. Bahkan mohon maaf, masuk WC kaki kiri duluan, kemudian baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Betul. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agama kita ini kamil, syamil, sempurna, dan dapat contoh yang sempurna dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita perhatikan, Pak, satu-satunya manusia yang tidak punya privasi itu hanya Nabi Muhammad, Pak. Sehebat apapun dia ustaz, sehebat apapun itu kiai, pasti punya privasi, Pak, yang dia gak ingin orang lain tahu. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Semua bebas kita akses, kita ketahui. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
semua tindak tanduk Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi terhimpun dalam sunnahnya. Namun perlu diperjelas Pak, pengertian sunnah itu apa? Karena akan berbeda definisinya, akan berbeda pengertiannya, tergantung disiplin ilmu apa yang membicarakannya Pak. Karena dia akan berbeda pengertiannya Pak. Sunnah dalam pengertian ilmu hadis dengan sunnah dalam pengertian ilmu fikih itu akan berbeda. Sunnah dalam ilmu fikih itu pengertiannya di bawah wajib. Sunnah itu kalau dalam ilmu fikih kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tidak kerjakan tidak apa-apa kan gitu. Di bawah tidak makruh kemudian haram. Tapi sunnah dalam ilmu kalam itu cara beragama. Cara beragamanya Rasulullah SAW bersama para sahabat. Lawannya siapa? Lawannya sunnah ahlu bid'ah. Siapa itu ahlu bid'ah? Khawarij, Mu'tazilah, dan seterusnya. Nah, ini berbeda lagi dengan pengertian sunnah yang ada dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, pengertian sunnah itu sama dengan hadis Pak. Hadis ya sunnah, sunnahnya hadis. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Pengertiannya apa? Sunnah atau hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qalin aw fi'lin aw taqrir aw wasfin. Sunnah itu dalam ilmu hadis atau hadis adalah semua yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan Nabi, tindakan Nabi, perbuatan Nabi, bahkan takrir diamnya Nabi itu menjadi sunnah. Nabi kadang-kadang bersabda, inna ma'amal binniyat, menjadi hadis Pak. Atau kemudian Nabi dilihat melakukan ibadah, sholat misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sahabat melihat ini jadi hadis. Bahkan dia punya Nabi dalam satu perkara itu menjadi hadis Pak. Ada suatu saat Khalid bin Walid, panglima perang, itu datang pada Rasulullah SAW, yang kemudian dikumpulan majelis yang sangat banyak sahabat di sana. Kemudian dihidangkan dop itu sejenis kadal gurun, kadrun yang dulu pernah populer 2019 antara kadrun dan apa sih? Enggak tahu. Kadrun dan itulah. Nah, kadrun ini dihidangkan Pak, dimasak. Khalid itu makan, sahabat lain makan. Nabi diam. Nabi tidak melarang. Nabi nggak melarang, jangan makan. Tidak. Nabi juga nggak nyuruh. Tidak. Tapi Nabi diam. Bisa jadi Nabi berpikir, kalau masih ada makanan lain, kenapa harus makan ini? Kalau masih ada ayam, kalau masih ada kambing, saya makan kambing ataupun ayam. Ini masalah selera bagi Nabi. Tapi bagi Khalid bin Walid Pak, ini sesuatu yang harus dikonfirmasi Pak. Kenapa? Khalid bin Walid itu kerjanya di terjun perang Pak, lapangan Pak. Kalau di lapangan nanti di medan perang, mau nyari kambing guling susah, mau nyari ayam goreng susah, ketemunya dop, apa hukumnya? Nah ini harus kemudian dikonfirmasi kepada Nabi, dan Nabi mendiamkan itu. Artinya Khalid bin Walid itu mengajarkan kepada kita Pak, nantinya negara kita kan punya pasukan khusus kan ya, ada Kopassus, Kopaska. Kalau mereka perang ke hutan-hutan, itu kan nggak selalu dapat makanan yang enak Pak, nggak selalu dapat kambing kan gitu ya, nggak selalu dapat ayam gitu. Nah ini bisa jadi mesti berhubung dari sini Pak. Nah Nabi mendiamkan. Maka hadis itu jangan dipahami hanya perkataan Nabi. Nabi ngapain dilihat itu jadi hadis. Nabi diam suatu perkara itu hadis. Salah pahamnya hari ini banyak orang yang mengatakan Nabi melakukan tidak. Iya Nabi tidak melakukan, tapi Nabi bersabda. Mungkin Nabi tidak bersabda, tapi Nabi mendiamkan. Jadi kita jangan terjebak Nabi melakukan atau tidak. Kadang-kadang Nabi tidak melakukan, tapi Nabi bicara. Kadang-kadang Nabi tidak bicara tentang itu, tapi Nabi mendiamkan. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, setelah kita paham definisi hadis dalam ilmu hadis Pak, definisi sunnah dalam ilmu hadis, yang timbul sekarang pertanyaan, apakah kemudian semua sunnah, semua tindak tanduk Nabi, perbuatan Nabi itu bisa kita lakukan hari ini Pak? Ternyata jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ulama membagi lagi Pak, sunnah jadi berapa bagian. Ada sunnah tasri'iyah,
Yang kedua ada sunnah ghairu tasriyah. Bahkan nanti ada sunnah takhassus lin nabi wa haram alaina. Sunnah yang dikhususkan untuk nabi kita nggak boleh lakukan, haram. Yang pertama, apa itu sunnah tasriyah? Sunnah tasriyah ini yang nabi melakukan, ada muatan hukum di sana dan kita diminta untuk melakukan, didorong untuk melakukan, dan lahu jaza, ada pahala bagi melakukan. Contoh, sholat sunnah sebelum subuh, hadisnya sahih riwayat Aisyah, Nabi SAW menyampaikan rakaat fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nabi melakukan dan lahu jaza, ada pahala yang dilakukan. Begitu juga membaca Quran. Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an yashabi." Baca Quran karena Quran akan memberikan pertolongan pada pembacanya nanti dari kiamat. Nabi melakukan dan ada pahala bagi yang melakukan. Dan masih banyak lagi pahala lain, Pak. Banyak ibadah lain, Baqiyah, Qobliyah, Tarawih yang harus kita lakukan dan seterusnya. Si banyak, Pak. Ini sunnah tasriyah. Yang kedua, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ternyata ulama mengatakan ada sunnah ghairu tasriyah. Yang pertama tadi sunnah yang Nabi melakukan, kita diminta untuk melakukan. Tapi yang kedua, Nabi melakukan sunnah tasriyah ini, Nabi melakukan, tapi kita tidak diminta melakukan. Masalah pahala mesti diperdebatkan. Sunnah ghairu tasriyah ini. Apa contohnya? 1. Nabi tidak melakukan karena faktor adat, kebiasaan beliau. Apa itu contohnya? Nabi SAW makan dengan 3 jari. Hadisnya sahih riwayat Abu Umamah dalam Sahih Muslim. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi salasa asabi. Nabi Muhammad SAW makan dengan 3 jari. Tapi sekali lagi mohon maaf, yang beliau makan kurma, yang beliau makan roti. Kalau hari ini Pak kita paksakan Pak, harus ikut sunnah Rasul, harus makan dengan 3 jari. Yang kita makan apa? Soto, bakso, gak selesai Pak. Artinya Nabi melakukan karena sunnah, tapi kita tidak minta melakukan karena ada kebiasaan beliau. Ada lagi, ada Nabi SAW itu melakukan, tapi kita tidak lakukan hari ini dikarenakan faktornya masanya sudah tidak relevan. Artinya hadisnya sahih tapi tidak relevan lagi hari ini. Hadisnya sahih, bukan tidak sahih. Hadis sahih tapi tidak dilakukan hari lagi. Contoh, di zaman Nabi, bukan hanya Nabi, hampir semua penduduk Jazirah Arab itu tidak punya Baitul Khala, tidak punya tempat buang air besar, tidak punya hammam. Di mana mereka buang air besarnya? Di padang pasir dan dilakukan di malam hari. Makanya kalau hari ini Pak, ada yang bilang, semua sunnah itu harus kita kerjakan. Kerjakan ini. Buang air besar di mana? Jangan di WC, di mana? Cari padang pasir. Di sini di mana? Lalu kemudian bersuci jangan pakai air, pakai apa? Pakai batu 3. Artinya Nabi melakukan, tapi hari ini kita bisa melakukan Pak. Bahkan ada hadis Pak, ada hadis yang ini sahih Pak. Bukhari dan Muslim, Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang sahabat kalau masuk masjid untuk melepas sandal maupun lepas sepatunya. Hal ini sahih Pak. Saya tanya sekarang, Bapak tadi masuk masjid lepas sandal atau enggak? Lepas. Itu tidak sesuai hadis sahih. Kalau sesuai hadis sahih, Nabi tidak boleh lepas sandal Pak. Ada hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya, apakah Rasulullah SAW sholat di atas sandalnya? Nah, ya. Ada hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, "Khaliful Yahuda, fa innahum la yusalluna min alim wa la khifahim." Selisihi orang Yahudi, kata Nabi. Karena orang Yahudi itu ketika ibadah mereka lepas sandal, lepas sepatunya. Artinya di zaman Nabi, sahabat kalau masuk masjid gak usah lepas sandal, langsung sholat Pak. Tapi masjid zaman Nabi dengan masjid hari ini beda. Masjid zaman Nabi lantainya pasir, temboknya tanah, atapnya pelepah dan daun kurma.
maka wajar nggak lepas sendal, wajar nggak lepas sepatu. Kalau hari ini Pak, kita amalin hadis ini Pak. Nabi nyuruh sahabat kalau masuk masjid nggak usah lepas sendal, langsung masuk masjid Pak. Dari kantin ke sini nggak lepas sendal, langsung sholat. Allahu Akbar. Saya yakin jamaah lain marah Pak. Jadi hadisnya sahih, tapi tidak bisa diamalkan hari ini, tidak relevan lagi. Ada lagi Ustaz? Ada. Di zaman Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah, kalau ada kambing yang tersesat, ucul, bahasa Jawanya lepas, itu boleh diambil Pak. Nabi pernah ditanya, "Ma ra'yuka an idulatil ghanam?" Apa menurut pendapatmu tentang kambing yang tersesat? Apa kata Nabi? Khudhiha, ambil. Kalau di sini kita amalin Mbak, repot Pak. Ya kan? Kalau Bapak lagi safari Ramadan ke seberang, itu kan ya, turun dari kapal, lihat kambing, lepas, tangkap, baru pulang, repot. Padahal ada sesuai tangkap. Artinya zaman Nabi relevan, tapi hari ini kemudian tidak relevan lagi. Bahkan jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada sunnah yang tidak diamalkan hari ini dikarenakan faktor negara yang berbeda. Apa itu? Nabi pernah bersabda, "Idza ataitum kha'id," kalau kamu mendatangi tempat pembuang hajat, fala tasbilu kiblah, jangan menghadap kiblah, wala tastaqbiluha, jangan belakang kiblat. Syarraku au gharrabu, maka hadaplah ke timur dan ke barat. Nabi tadi bilang, kalau sahabat mau buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan belakang kiblat, hadaplah ke timur atau ke barat. Tapi hadis ini gak bisa diamalin di Indonesia 100% Pak. Loh kenapa? Nabi kan bilang tadi, kalau kamu buang hajat jangan hadap ke kiblat atau belakang kiblat, hadaplah ke timur dan ke barat. Sedangkan kiblatnya Indonesia berapa? Timur atau barat? Belakangnya berarti di timur. Artinya di sini rupanya diamalkan di kota Madinah yang maaf kiblatnya kalau nggak salah selatan. Artinya hadis ini berlaku di Madinah, tidak berlaku di hari ini. Bahkan ada satu hadis Pak, yang hadis ini sahih, tapi hadis ini tidak bisa diamalkan. Kalau mungkin kita mengamalkan di sini nggak masalah. Kalau diamalin di kota Buntang nggak masalah. Kalau diamalin di kota Balikpapan, insya Allah nggak masalah. Tapi hadis ini agak nggak wajar kalau diamalin di kota Jakarta. Apa itu? Suatu saat Madinah paceklik, musim panas, kering kerontang. Datang sahabat pada Rasulullah SAW. Ya Rasul, wahai Nabi, minta hujan dong, panas nih. Nabi ngangkat tangan, sebelum turun tangannya hujan deras. 7 hari 7 malam Pak, banjir kota Madinah Pak. Datang lagi sahabat, ya Nabi, kami minta hujan, tapi nggak gini-gini amat nih, banjir nih. Tolong dong hujan sekitar kota Madinah aja. Baiklah kata Nabi. Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah turunkan hujan sekitaran kami, sekitar kota Madinah, jangan di kota Madinahnya. Hadis ini nggak masalah Pak, kalau diamalin kota Buntang. Saya di kota Buntang berdoa, ya Allah turunkan hujan di kota Buntang, jangan di kota Buntang ya Allah, karena kota Buntang udah mau kayak Samarinda, banyak kelopnya kotanya. Tolong di sekitar kota Buntang ya Allah, aman Pak. Sekitar kota Buntang, Sangatta, Teluk Pandan, Marakayu, aman. Orang Samarinda juga berdoa aman. Ya Allah turunkan hujan, jangan di kota Samarinda ya Allah. Kalau turun di kota Samarinda bisa tenggelam. Tolong turunkan sekitar kota Samarinda. Mana sekitar kota Samarinda, Muara Badak, Balikpapan, aman kota Samarinda. Tapi kalau doa ini Pak diamalin orang di Jakarta Pak, orang Jakarta berdoa, ya Allah turunkan hujan yang paling deras sekali ya Allah, jangan di kota Jakarta ya Allah, turunkan sekitar kota Jakarta. Saya yakin apa? Kalau lelap kota Jakarta tuh. Kenapa? Sekitar kota Jakarta mana? Bogor, Depok, Bekasi. Kalau sampai Bogor, Depok, Bekasi hujan deras, yang kelelep mana Pak? Jakarta juga. Artinya hadis ini relevan di kota lain, tapi di kota Jakarta maaf, hadis ini tidak bisa kemudian diamalin. Dan masih banyak lagi jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sunnah tasriyah, yang kedua sunnah gharu tasriyah, yang ketiga sunnah takhassus lin nabi wa haram alaina. Sunnah
yang Nabi mengerjakan, tapi itu khusus untuk Nabi. Kita nggak boleh melakukan itu. Apa itu? Satu, puasa wisol. Puasa wisol, puasa sambung menyambung, Pak, tanpa berbuka ya. Hadis sahih riwayat Muslim itu banyak, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayat Anas bin Malik, ada riwayat Aisyah bin Abu Bakar. Nabi tidak pernah puasa wisol. Sahrain amsal ashhur, 2 bulan sampai 3 bulan. Puasa wisol, puasa sambung menyambung. Tapi kita bagi umatnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh puasa wisol. Paling top hanya puasa Daud. Yang kedua, sunnah yang Nabi mengerjakan tapi kita tidak boleh mengerjakan adalah Nabi menikahi wanita lebih dari berapa? Ini gadis istrinya kotak semua. Lebih dari 4. Nabi menikahi wanita 11 orang wanita. Kalau kita hanya boleh 4, kita nggak boleh lebih dari 4. Nabi itu 11. Jadi nggak boleh. Misalnya 4. Itu gimana Ustaz kalau sampai nikah lagi? Ya tunggu satunya lagi, ceraikan atau maaf meninggal, baru boleh nyari gantinya lagi. Jadi kita cuma dibatasi 4. Tapi sekali lagi saya tekankan, pernikahan itu disebutkan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian berat. Kalau sampai seorang suami tidak pernah ngajari istrinya bersuci dan benar, suaminya nggak pernah nyuruh dia belajar, suaminya tidak pernah nyuruh dia bermajlis taklim, tidak mau nyuruh dia untuk belajar, demi Allah nanti di hari kiamat suami tetap diminta pertanggungjawaban. Dan Rasulullah SAW memang betul, Pak, nikah 2, nikah 3, nikah 4 seterusnya. Tapi perut beliau tidak pernah kenyang dengan makanan. Nabi memang nikah 2, nikah 3, nikah 4 dan seterusnya. Tapi kaki beliau bengkak-bengkak karena kebanyakan sholat malam. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan singkat ini kita paham akhirnya. Tidak semua sunnah kita bisa kerjakan. Ada sunnah tasri'iyah yang Nabi mengerjakan, kita memang diminta untuk mengerjakan. Tapi memang ada sunnah ghairu tasriyah, bahkan ada sunnah takhassus Nabi wa haram alaina. Jadi tidak gampang bicara masalah sunnah, Pak. Tidak gampang bicara masalah hadis. Tidak serta-merta ada hadis sahih kita amalkan, kalau hadis dhaif kita tinggalkan. Tidak seperti itu, Pak. Kebetulan tesis S2 saya tentang hadis-hadis sahih yang tidak diamalkan itu sekitar 132 atau 133. Banyak hadis sahih tidak serta-merta hadis sahih amalkan, hadis dhaif tinggalkan, tidak seperti itu. Kenapa? Karena satu, hadis sahih itu yang terpenting ada syarah penjelasan dari ulama. Kenapa? Karena hadis sahih kadang-kadang hadisnya sahih, tapi mohon maaf, ada ilat hukum di dalamnya kadang-kadang. Yang kemudian mohon maaf kita tidak ngerti. Yang ngerti siapa? Ulama, Pak. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Fala taqrabanna, jangan dekati tempat kami, musola kami, bagi barang siapa yang kemudian makan basal, bawang merah dan putih, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami." Artinya Nabi menegaskan, siapapun yang makan bawang merah dan bawang putih itu jangan dekati tempat musola kami. Titik. Hadis seperti itu. Bagaimana cara memahami ini? Karena nggak mungkin, Mbak. Karena makanan, hampir semua makanan Indonesia itu mengandung bawang. Ulama ngambil kesimpulan, Pak, ilatnya, penyebabnya kenapa tidak boleh dekat musola, tidak boleh dekat ke masjid, bukan karena bawangnya, Pak, tapi karena apa? Baunya. Nah, di sini masih banyak lagi, Pak. Nah, kadang-kadang hadis sahih sekali yang berubah, hadisnya sahih, tapi menyimpulkan hukumnya jadi berbeda, Pak. Dan ini lumrah, banyak yang terjadi. Contoh, saya beri contoh satu. Ada hadis riwayat Wa'il bin Hujr. Beliau bercerita, "Kuntu sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu, dan saya melihat wada'a yadayhi 'ala sadrihi. Dan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas dada. Di atas dada. Hadisnya satu, pemahaman jadi dua, Pak. Jadi tadi hadisnya bunyinya Nabi SAW meletakkan tangannya di atas dada. Akhirnya dengan kesimpulan, Pak, di atas dada berarti di sini. Tapi ada juga yang mengambil kesimpulan di atas dada seperti ini, Pak. Mazhab Syafi'i lebih memilih di sini, Pak. Sedangkan ada yang seperti ini juga, Pak. Nah, apa pertimbangan Imam Syafi'i lebih memilih di sini? Sedangkan hadisnya satu, Pak. Hadisnya kan tadi wada'a yadayhi 'ala sadrihi. Nabi SAW meletakkan tangannya di atas dadanya. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih dari seperti ini, Pak.
Imam Syafi'i seperti kami jelaskan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, selain ahli hadis, selain beliau jago ahli Quran, beliau juga jago bahasa Arab. Kata beliau seperti ini, Pak. Dalam hadisnya Nabi tadi kan menyampaikan seperti ini. Nabi dilihat itu tangannya al-sudri, di atas dadanya. Di atas dada, di atas Pak, itu ada dua. Bahasa Arab di atas itu ada dua. Yang pertama fauqa, di atas. Yang kedua ala, di atas juga. Saya beri contoh. Alma, air. Alma ala maktab. Air di atas meja. Kalau nempel ala. Alma fauqa maktab. Air di atas meja. Di atas juga, tapi bukan ala, pakai fauqa. Fauqa dan ala artinya sama di atas. Tapi kalau ala nempel, kalau fauqa nggak nempel. Nah, Imam Syafi'i tadi berargumen. Hadisnya kan bunyinya ra'aitu yadayhi al-sadri. Saya melihat tangannya Nabi itu di atas dada, di atas dada. Artinya apa? Nempel di dada. Makanya kaulnya Syafi'i ada dua. Yang pendapat Syafi'i ada dua ketika meletakkan tangan ketika sholat. Yang pertama di atas dada nih, atas dada nempel. Kalau pakai ala. Yang kedua di atas apa? Di bawah dada, di atas pusat. Syafi'i ada dua, di dada dan pusat. Nah, ala. Kalau seperti ini berarti fauqa. Maka kata mazhab Syafi'i yang benar adalah ala, di atas dada. Tapi jangan Allah SWT, jangan kemudian kita menyalahkan orang yang memahami seperti itu. Fauqa biarin. Karena di sini satu tadi itu, Pak. Ala sudri di atas dada. Mereka mengatakan seperti itu, Pak. Sedangkan mazhab Syafi'i kalau seperti ini fauqa. Sedangkan di hadis tadi punya ala. Nah, seperti ini jamaah Allah SWT. Maka memahami hadis, memang ada hadis-hadis yang kita baca kita paham. Kita baca inna ma'amal dunia, insya Allah kita paham. Bunyan Islam ala khamsin, insya Allah kita paham. Tapi berapa banyak hadis-hadis yang kemudian di sana ada ilat hukumnya, ada beberapa pertimbangan. Kan dalam satu ibadah jamaah Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang ada 2 sampai 3 hadis. Seperti kami sudah sampaikan yang lalu, pertemuan yang lalu. Yang mana, maaf, saya beri contoh, turun ke sujud ada 2 cara. Ini masih ingat gak ini? Masih ingat ya? Masih ingat Pak? Pak Ketua BDI masih ingat? Atau perlu diulang? Nah, turun ke sujud jamaah Allah Subhanahu wa taala ada 2 cara. Yang kita bandingkan. Yang dua-duanya boleh. Yang satu ibadah itu mempunyai 2 dalil. Ada 2 cara untuk sujud. Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, itu ada 2 cara. Yang pertama pakai telapak tangan, yang kedua pakai lutut. Dua-duanya hanya sahih. Tapi ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama Hanafi, Hanbali, Syafi'i itu lebih banyak pakai lutut. Sedangkan satu mazhab Maliki itu lebih banyak pakai tangan. Yang saya ingin katakan, Pak, pendapat mereka ini berdasarkan hadis, Pak. Nah, hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pakai sujud pakai telapak tangan itu riwayat Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pakai lutut itu riwayat Wa'il bin Hujr. Yang uniknya dua-duanya tertulis dalam kitab Sunan. Yang uniknya lagi dua-duanya depannya sama, belakangnya beda. Hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pakai telapak tangan itu bunyinya seperti ini, Pak. Idza sajada ahadakum, kalau kamu turun sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kamu jangan turun seperti turun unta ba'ir. Falyadha, maka letakkanlah telapak tangan qabla rukbatain, sebelum lutut. Ini yang pertama, yang diriwayatkan Nabi SAW turun pakai telapak tangan. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Nabi SAW turun pakai lutut itu sama depannya, Pak. Bunyinya sama. Idza sajada ahadakum, kalau kamu turun sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kamu jangan turun seperti turun unta ba'ir. Falyadha, maka letakkanlah rukbatai, lutut, qabla yadayhi, sebelum tangan. Yang pertama tangan duluan, baru lutut. Yang kedua lutut dulu, baru tangan. Baik. Mazhab Syafi'i, Pak, lebih milih pakai lutut. Apa pertimbangannya? Pada dua-duanya disesuai. Apa pertimbangannya? Satu, Pak, beliau ahli bahasa. Beliau bilang gini, Nabi kan tadi bilang di hadisnya,
Idza sajada ahadukum falyabul kama yabul ba'ir. Kalau kamu turun sujud, jangan turun sujud seperti turun sujudnya unta ba'ir. Padahal kata mazhab Syafi'i, unta bahasa Arabnya itu banyak, Pak. Ada 4 sekarang. Yang pertama namanya ibil, unta berlayar. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat. Yang kedua, kalau unta sudah besar, kalau laki-laki namanya jamal. Ada jamal sih, Pak? Beda besar ya. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak salah tulisannya. Jalan. Lalu yang kedua, kalau perempuan namanya naqah. Unta besar perempuan namanya naqah. Yang keempat, unta yang bawa barang dagangan ke sana kemari lintas negara, bawa barang dagangan banyak, namanya ba'ir. Nah, ba'ir tadi ini yang dipakai oleh Nabi dalam redaksi hadis tadi. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kamu turun sujud, kata Nabi, jangan turun sujud seperti turun sujud unta ba'ir. Maka kata mazhab Syafi'i, yang dilarang itu bukan turun sujud pakai lututnya, tapi yang dilarang oleh Nabi itu turun sujud seperti sujudnya unta ba'ir. Gimana sih unta ba'ir itu kalau turun? Izin saya praktekin, Pak ya. Tapi saya bukan unta, Pak ya. Baik. Kata Nabi itu kalau kamu turun, jangan turun seperti turun unta ba'ir. Nabi pakai redaksi ba'ir. Gimana sih unta ba'ir itu kalau turun? Seperti ini, Pak. Saya praktekin, Pak. Unta ba'ir itu karena dia bawa barang dagangan banyak lintas negara, maka dia turun seperti ini, Pak. Apa ini? Bahasa Jawanya plengah-plengok. Saya ngerti bahasa Jawanya, jadi saya nggak ngerti. Nah, maka kata mazhab Syafi'i, yang dilarang itu bukan turun lututnya, tapi turun ini. Sampai sini bisa dipahami, Pak ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi yang itu yang dilarang itu bukan turun lututnya, tapi turun seperti unta ba'ir. Tapi walhasil jamaah Allah SWT, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau misalnya kita lagi sakit tangan, boleh pakai lutut. Kalau lutut sakit, boleh pakai telapak tangan. Ya nggak boleh pakai kepala, ya. Ini alasan mazhab Syafi'i lebih memilih pakai lutut. Satu. Yang kedua, argumennya mazhab Syafi'i, Pak, kenapa lebih memilih pakai lutut? Jadi, hadis yang menceritakan Nabi SAW, mohon maaf saya berdiri, Bapak ya. Hadis yang menceritakan Nabi SAW turun pakai telapak tangan tadi dari Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang menceritakan Nabi SAW turun pakai lutut itu riwayat Wa'il bin Hujr. Kata mazhab Syafi'i, Pak, Wa'il bin Hujr ini duluan masuk Islam, jauh sebelum Abu Hurairah masuk Islam, Pak. Artinya apa? Masih melihat Nabi dalam keadaan fit, maka beliau pakai lutut. Allahu Akbar, lutut. Sedangkan Abu Hurairah telah masuk Islam, Pak. 3 tahun atau 4 tahun Nabi sebelum wafat, baru beliau masuk Islam. Artinya beliau melihat Nabi Muhammad SAW sudah uzur, sudah tua, Pak. Namanya orang tua, Pak. Allah pelan-pelan. Nah, bisa dipahami, Pak ya? Jadi dua-duanya boleh. Sampai pakai lutut boleh, pakai telapak tangan boleh. Mau tangan bermasalah, pakai lutut. Lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Kalau dua-duanya bermasalah, Allah seperti apa ini? Baik, sampai sini bisa dipahami, Pak ya? Jadi hadis itu tidak serta-merta ada hadis sahih. Ini hadis sahih. Ini pendapat mazhab, tinggalkan pendapat mazhab. Ini kurang pernah belajar hadis, Pak. Kenapa? Imam mazhab beristibat hukum itu dengan hadis sahih. Sampai saya contohkan tadi, Pak. Yang salah kaprah ini banyak orang menganggap ini hadis sahih, ini pendapat mazhab, tinggalkan mazhab Syafi'i. Oh, ini orang nggak belajar hadis, Pak. Imam yang 4, Pak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, itu semua ahli hadis, Pak. Hanya saja di dalamnya Imam Abu Hanifah itu gencar dengan pemalsuan hadis. Makanya Imam Abu Hanifah memang beliau tidak khususkan beliau untuk menulis hadis, Pak. Tapi Imam Malik, Pak, Imam Malik ini ahli hadis. Ini jawaban pada orang-orang yang duduk kalau Imam Mazhab itu nggak ahli hadis. Ini, Pak, Imam Malik itu ahli hadis. Beliau punya kitab namanya Al-Muwatta. Beliau itu ahli hadis besar di kota Madinah. Beliau punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar guru kepada Rasulullah SAW. Kalau ilmu hadis, Pak,
dari Malik, an Nafi, an Ibnu Umar, silsilah dhahab, pasti sahih. Artinya Imam Malik ahli hadis, Pak. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa, Pak. Beliau luar biasa, hafal Quran 7 tahun. Beliau ahli hadis. Beliau kemudian ahli Quran dan seterusnya. Tapi memang beliau tidak membukukan hadis, lah. Kenapa? Karena beliau mujtahid. Loh, apa bedanya, Ustaz? Baik. Imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal, ini mujtahid. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Majah dan seterusnya, ini muhadis. Apa bedanya? Kalau mujtahid yang empat tadi sudah pasti muhadis. Tapi kalau muhadis belum tentu mujtahid. Mujtahid itu ngumpulin hadis, dipilah-pilah mana hasan, mana sahih, mana dhaif, baru beristimewa hukum dari situ. Sedangkan muhadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Majah itu ngumpulin hadis, dipilah-pilah mana yang sahih, mana dhaif, sudah dibukukan. Jadi apa? Yang terberat apa? Yang paling berat mujtahid Pak tugasnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mujtahid minimal hafal 500.000 hadis, Pak. Imam Syafi'i memang tidak menulis hadisnya, Pak. Beliau tidak menulis hadis-hadis yang beliau pakai untuk istinbat hukum. Baru belakangan datang orang yang namanya Imam Baihaqi. Ada di sini yang namanya Imam Baihaqi, ada Pak ya? Syafi'i. Imam Baihaqi datang yang namanya Imam Baihaqi, nulis kitab yang namanya Sunan Kubra lil Baihaqi. Yang nulis, beliau menulis hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan semuanya sahih. Jadi Imam Syafi'i nggak nulis hadis, beliau nggak nulis hadis, beliau pakai untuk istinbat hukum. Datang Imam Baihaqi nulis ini loh, hadis yang dipakai Imam Syafi'i ini semuanya sahih. Artinya Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Baihaqi, Pak, sebagai hadis. Tapi jamaah Allah SWT, sampai hari kiamat dari zamannya Imam Syafi'i nanti sampai hari kiamat itu ahli hadis itu berhutang pada Imam Syafi'i. Kenapa? Yang pertama meletakkan dasar ini hadis sahih, kriterianya seperti ini. Itu Imam Syafi'i, Pak, dalam kitab Al-Risalah. Beliau yang bikin kriteria itu, Pak. Dan mazhab Syafi'i, Pak, nggak kaleng-kaleng, Pak. Pengikutnya siapa? Pengikutnya ahli hadis, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Pak, Amirul Mukminin fil hadis, ahli hadis. Beliau tetap mazhab Syafi'i. Imam Suyuti mazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang kemudian mengarang kitab Majmu' Muhadzab, mengarang I'anat Talib dan seterusnya, beliau mazhab Syafi'i juga. Imam Bukhari mazhab Syafi'i, Pak. Mereka semua ahli hadis, Pak. Dan mereka semua mazhab Syafi'i. Kalaulah mazhab Syafi'i itu ada salahnya beristinbat, ini ahli hadis yang ikut, bukan yang kemudian cuma hafal 1-2 hadis. Enggak, mereka ambil ratusan hadis, mereka hafal. Mereka mazhab Syafi'i, Pak. Nah, di sini, Pak, ada yang salah ketika ada mengatakan ini pendapat mazhab, ini hadis sahih, tinggalkan pendapat mazhab, pakai hadis sahih. Ini orang nggak baca hadis. Ini nggak baca hadis. Yang lucu lagi mengatakan, kenapa sih Imam Syafi'i itu nggak pakai hadis dipakai oleh Imam Bukhari? Loh, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Bukhari belum ada, masih belum ada. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Imam Bukhari. Artinya apa? Imam Bukhari itu cucu gurunya Imam Syafi'i, Pak. Maka jangan pernah salah ketika kita mengatakan, oh, kenapa sih nggak pakai hadisnya Bukhari? Bukhari belum lahir, Imam Bukhari belum lahir. Yang lucu lagi ada bilang, oh tapi kan Ustaz, Imam Syafi'i bukannya bilang, kalau ada pendapatku ini hadis sahih, tinggalkan pendapatku, ambil hadis sahih. Betul dia ngomong seperti itu, betul, nggak salah. Tapi jamaah Allah SWT, beliau ngomong itu dengan siapa? Dengan Sufyan bin Uyainah, ahli hadis, dengan Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, dengan Yahya bin Ma'in, ahli hadis, bukan sama ente yang baru hafal inna ma'u biniyat. Itu nggak ngerti rawinya siapa, itu nggak ngerti matanya siapa. Repot ini. Di situ, Pak. Jadi kita jangan terjebak di situ. Jadi kami tidak mengajak untuk ta'assub ke Syafi'i, tidak. Tapi jangan kemudian serta-merta mengatakan bahwa pendapat Syafi'i salah. Tidak, Pak, bukan, Pak. Banyak pertimbangan. Kalau kami jabarkan mungkin tidak cukup waktunya, ya. Ketua BDI sudah ngode-ngode gitu. Nah, jadi hati-hati itu tidak sederhana itu, Pak.
Ada hadis sahih pakai, ada yang dhaif dia. Hadis sahih di bawahnya itu kemudian hasan, di bawahnya lagi dhaif. Dhaif itu lemah, Pak. Sekali, dhaif itu lemah, bukan palsu, Pak. Dhaif itu lemah, bukan palsu. Kalau palsu namanya maudhu'. Dhaif kalau lemah sekali jadi larinya ke maudhu' atau ke munkar atau ke matruk. Jadi dhaif artinya lemah. Kalau lemah sekali lari ke 3, Pak. 3M. Matruk, munkar, maudhu'. Ingat Pak ya? Matruk, munkar, maudhu'. Singkat saja, matruk itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang suka berdusta. Contoh, pernah dengar gini Pak? Ada kalimat naumus shaim wa huwa ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, kan gitu ya? Akhirnya gimana? Tidur terus dia gitu. Di sana ada namanya Yahya bin Abdullah bin Sujaj. Yahya bin Abdullah bin Sujaj. Dia dituduh sebagai orang matruk. Dia suka bikin hadis palsu. Matruk. Yang kedua, munkar. Apa itu hadis munkar? Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka memaaf, suka bermaksiat. Pernah dengar kalimat gini Pak bulan Ramadan? Awal Ramadan rahmah, awsatu maghfirah, akhiru itqu minan nar. Awal Ramadan itu kasih Allah, pertengahan itu rahmat, maaf ampunan. Akhir Ramadan itu pembebasan dari neraka. Ini hadis munkar, diriwayatkan oleh orang yang munkar, nggak boleh dipakai. Ini munkar. Yang terakhir maudhu', palsu Pak. Hadis palsu itu hadis yang bukan dari Nabi. Pernah dengar kalimat gini Pak? An-nutfatul kebersihan sebagai daripada iman. An-nutfatul minal iman. Ini orang kan enggak belajar hadis ini sampai ini Pak. Ini sampai cari di mana pun enggak ketemu Pak. Di kutub sittah, di riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasai enggak ada. Enggak ada. Ada lagi hadis yang punya gini. Utlubul ilma min aladi ila lahdi. Tuntut ilmu dari buaya sampai liang lain. Tapi jawab Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan Pak, kalau memang itu hadis maudhu' sekalipun, palsu sekalipun, kalau isinya bagus dan tidak bertentangan dengan hadis lainnya, maka boleh dipakai. Contohnya ini Pak, hadis ini Pak. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Memang hadis ini hadis palsu, tapi memang seorang muslim itu diperintahkan untuk selalu nuntut ilmu. Sama kebersihan sebagai daripada iman. Ini hadis palsu Pak, tapi memang seorang muslim suruh jaga kebersihan. Nah, tapi kalau ada hadis Pak yang bertentangan dengan hadis lainnya, ini harus kita buang ke sampah. Apa contohnya? Seorang pedagang di zaman Abbasiyah dia pedagang terong Pak. Pengen terongnya laku, dia bikin hadis Pak. Man akala basenjan dakhalal jannah. Barang siapa yang makan terong dia masuk surga. Padahal dia dagangannya laku. Udah jelas di sini Pak ya. Bahkan ada di media yang baru kita lihat, ada yang ngomong gini Pak. Man syaraba qahwah dakhalal jannah. Siapa minum kopi maka dia masuk surga. Oh, enak betul itu kan. Habis ini saya pulang ngopi. Atau yang mengatakan barang siapa minum kopi terus kopi yang di perutnya maka dia masuk surga. Ini enak betul. Bahkan di bulan Ramadan pernah saya sampaikan, ada salah satu penceramah itu menyampaikan gini Pak. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya disahih kata dia, berbukalah yang manis. Wih, saya dengar di bawah bingung Pak. Dari mana di sini? Saya pulang, saya buka ketemu Sitawa, saya buka Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, buka kemudian Maktabah Syamilah, saya buka ilmu kitab, nggak ketemu Pak, pusing malah saya. Di mana nih? Di Mujam nggak ada, Mujam Tabrani Muslim nggak ada. Saya duduk Pak, saya lihat anak saya nonton TV, ada iklan Pak, berbukalah yang manis. Ternyata Pak, berbuka yang manis itu riwayat teh botol susu Pak. Berbukalah yang manis. Hati-hati Pak, hati-hati. Kenapa Ustaz? Kan ini bagus, hadiahnya bagus. Betul Pak, sekalipun isinya bagus harus kita jelaskan kalau itu bukan hadis. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan, man kadzaba alayya mutahammidan, barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap mengambil tempatnya di neraka. Maka kalau bukan hadis jangan katakan hadis. Kalau nggak tahu tanya, kan gitu. Nabi marah betul, jangan Nabi Pak. Pak siapa? Bapak di depan ini kita palsukan tanda tangan, ngamuk dia Pak. Wali kota kita palsukan tanda tangan, ngamuk Pak.
baru wali kota Pak. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan pernah main-main dengan hadis palsu. Ini hadis palsu Pak. Kalau 3M nggak boleh dipakai, matruk, munkar, maudhu, selesai. Tapi kalau dhaif, lemah, ulama berbeda pendapat. Kalau lemah sekali larinya ketiga tadi nggak boleh dipakai. Tapi kalau tidak lemah tidak lemah sekali, maka ulama berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 pendapat. Yang pertama, hadis dhaif itu hadis selama perawinya. Yang pertama, sepakat ulama manapun hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk masalah akidah dan ibadah. Jadi, yang kedua, ulama berpendapat tidak boleh hadis dhaif itu dijadikan untuk masalah hukum. Yang ketiga, sepakat ulama, ijma kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Boleh buka Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan ijma ulama bahwa hadis dhaif, kalau dhaifnya tidak dhaif sekali, tidak lemah sekali, bukan matruk, munkar, maudhu, itu boleh untuk fadhail amal, untuk keutamaan amal, untuk apa? Rangsangan untuk beribadah boleh, asal dhaifnya tidak dhaif sekali. Yang banyak terjadi, dan ini memang ada, beberapa ulama memang sama sekali tidak memakai hadis dhaif. Dalam hal ini misalnya Ibnu Hibban. Tapi sekali yang saya ingin katakan, hadis dhaif itu bukan hadis palsu, dia hanya lemah perawinya. Misalnya perawinya pernah dilihat, kencing berdiri, itu sudah nggak masuk hitungan. Tapi bisa jadi hadisnya betul Pak. Gitu. Dan hadis dhaif itu Pak, satu sama lain bisa saling menguatkan ketika bicara satu hal. Dia bisa naik Pak. Contohnya apa? Satu Pak. Ada hadis dhaif Pak dalam Bulughul Maram karangannya Ibnu Hajar. Insyaallah kita paham tentang Ibnu Hajar ini. Beliau ngarang sebuah kitab namanya Bulughul Maram. Ada hadis gini Pak. Tidak ada wudu bagi yang tidak baca bismillah. Beliau komentari bawahnya, ada hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Artinya hadis tadi berbicara tentang bahwa wudu itu sebaiknya baca bismillah, tapi di kitab itu ditulis hadisnya dhaif. Yang jadi masalah sekarang, apakah kemudian kita mau wudu baca bismillah nggak boleh karena mentang-mentang hadis dhaif? Tunggu dulu. Ada hadis lain yang menguatkan kullu syai', sesuatu kebaikan yang tidak dimulai la yubda bismillah, tidak mulai dengan bismillah, yubtar, terputus. Hadis yang tadi ditolong sama hadis tadi, naik jadi hasan. Artinya membaca bismillah itu berdasarkan hadis tadi itu hadis dhaif, tapi membaca bismillah boleh Pak. Kenapa? Ditolong sama hadis lain tadi. Nah, di sini bisa kita pahami Pak. Hadis dhaif itu kadang-kadang jenisnya banyak, ketika bicara satu hal dia bisa naik ke hasan. Lalu yang kedua, dhaif itu tidak semua yang bisa sepakati Pak. Ada dhaif yang disepakati, ada dhaif yang tidak disepakati Pak. Ada ulama bilang ini dhaif, tapi ulama lain bilang tidak dhaif. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat penilaian pada sebuah hadis Pak. Misalnya kunut, kekuatan kunut luar biasa. Kalau ulama mengatakan dari mazhab Hanafi dan juga Hanbali mengatakan hadisnya lemah. Tapi kemudian dari kalangan Syafi'i dan Maliki mengatakan sahih. Sini jadi perbedaan penilaian hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis Pak, sahih, hasan, dhaif itu murni ijtihad, murni hasil produknya manusia. Karena Nabi kan pernah bilang gini Pak. Misalnya Nabi bersabda, innama a'malu binniyat. Ini hadis sahih ya, ini hadis sahih, awas, ini hadis sahih. Gak pernah Nabi bilang gitu. Artinya menentukan hadis sahih, hasan, dhaif itu murni ijtihad, murni usaha seseorang untuk menggali hukum itu. Dan menggali hukum itu nggak main-main Pak. Makanya kita berorang awam, kita tanya pada orang yang mampu untuk mentarjih hadis Pak. Karena memahami hadis, misalkan hadis hasan, dhaif itu harus perlu ilmu Pak. Apa ilmunya? Bahasa Arab penting sekali. Nahu itu apa? Yang membuat harokat. Kadang-kadang ada kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun, kan itu ya? Allahumma shalli ala Muhammadin. Nah itu kasih nahu. Kenapa? Dan dindun. Alladhi sorof. Apa itu sorof? Perubahan kata. Ala dhamir wa huma hum ya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Kemudian perubahan kata. Misalnya doraba diulang. Perubahan kata ini penting dalam menguasai
memahami Quran dan hadis, Pak. Dan seorang yang akan memahami Quran dan hadis itu wajib belajar bahasa Arab. Itu baru nahwu sharaf, Pak. Ada balaghah, ada mantik dan seterusnya. Nanti kemudian ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu ilatul hadis, ada ilmu mukhtalatul hadis. Bagaimana kalau hadis sahih dua-dua bertemu? Ribet. Jadi jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan ini hadis dhaif oleh siapa? Kadang-kadang berbeda pandangan, Pak. Nah, di sini yang saya ingin tekankan adalah pendapat jamaah imam mazhab itu kadang-kadang itu memang tidak mengambil hadis sahih yang kita lihat, Pak. Karena hadis sahih kadang-kadang ada A, B, C, ada pertimbangan untuk mengambil hadis lainnya. Bisa jadi dalam satu ibadah ada 3 atau 4 hadis A, B, C. Kemudian imam mazhab mengambil B misalnya. Bukan berarti yang A, C itu salah, tidak. Tapi dengan segala argumennya yang kami sebutkan tadi. Contohnya turun ke sujud tadi. Dan kita sebagai orang awam tidak serta-merta, tidak buru-buru, kemudian saling menyalahkan, saling kemudian menghujat dan seterusnya. Selama perbedaan itu masalah ikhtilaf, masalah fikih, fadhal, silakan. Selama ada dalil, silakan bicarakan. Dan mudah-mudahan kalau cerdasan kita, Allah mudahkan kita urusan untuk memahami agama ini. Dan mudah-mudahan kebaikan ini kita dapat juga kebaikan dunia, juga kebaikan akhirat. Saya pikir cukup sudah berapa jam nih? 2 jaman ini. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dunia maupun akhirat. Sebelum kami tutup, ada permintaan dari panitia untuk sedikit door prize. Ini terbalik nih. Biasanya kalau pengajian jamaah yang nanya, ini kebalik. Ustadznya yang nanya. Kapan lagi, Pak? Baik. Oh. Temanya bagus. Baik, sebelum kami door prize, rupanya masih ada penanya. Jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, pertanyaan kami jawab, tapi sebatas keilmuan kami. Karena terus terang, spesifik keilmuan kami adalah hadis. S1, S2 saya hadis, yang S3 saya hadis. Jadi kalau nanya, ya seputar hadis saja. Kalau yang lain-lain, saya bukan spesialis yang lainnya. Karena dokter saya itu ada spesialisnya, kan gitu ya. Masa ustadz sudah bisa semua, kan gitu ya. Daripada saya jawab salah, saya akan jawab dengan perspektif hadis saja. Tafadhol. Silakan. Ini tentang zakat harta. Apa? Tentang zakat harta. Zakat emas. Mungkin ini contoh ada kasus jadi ada seorang yang punya emas 100 gram di tahun pertama dia sekarang tiba nisabkan tahunnya dia bayar zakatnya. Tapi di tahun kedua emas yang 100 gram itu dikonversi jadi bentuk bunga dan dia menginvestasikan. Nah, apakah itu dikenakan juga dengan zakat harta dan ketika status hartanya berubah gitu, dijual dan diinvestasikan. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala. Baik, yang ditanya apakah kemudian zakat itu sudah mencapai nisabnya kemudian dikonversi ke uang gitu kan ya, apa kemudian tetap nisabnya? Sepengetahuan kami, dan ini kemudian silakan ditanyakan ke Ustaz yang lebih paham fikih, Pak ya. Sepengetahuan kami tetap, Pak, karena nisabnya tidak berkurang. Jadi yang jadi batasan buat zakat itu nisabnya, ukurannya. Kalau dia sudah setahun nisabnya sudah terpenuhi, dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, sekalipun dikonvensi, setahun kami itu tetap keluarkan zakat. Tapi untuk memastikan ini silakan tanya ke Ustaz yang maaf ahli fikih. Jazakallahu khairan katsiran. Ada lagi, Pak? Atau saya nanya ini, Pak ya? Saya udah lama sekali, Pak ya, belum mencoba ini. Dari ya Allah ya Pak. Baik. Ini ada door prize dari panitia beberapa hadiah. Insya Allah hadiah ini saya turunkan doa saya, mudah-mudahan dapat hadiah ini Allah mudahkan urusannya, Allah ijabah doa-doanya, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat, Allah kabulkan cita-cita anak-anaknya, dan Allah mudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Baik, saya ingin nanya satu, Pak. Silakan langsung angkat tangan, Pak ya. Pertanyaan pertama, Imam Bukhari itu punya banyak murid. Salah satu muridnya siapa, Pak? Sekarang satu saja. Imam Bukhari. Imam Muslim, Masya Allah, Barakallah. Yang mana dia nih? Semua tuh. Tahan sini ya, sini. Masya Allah, Jazakallah. Ini goyang-goyang isinya berat, kayak kuning-kuning gitu. Ayo, Jazakallah, benar berkah, Allah benar urusannya. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Tadi
Saya kan jelasin sunnah Pak, terbagi jadi 3. Terbagi jadi 3. Yang bisa nyebutin mungkin sunnah terbagi jadi 3. Ada sunnah yang kita Nabi melakukan, kita diminta untuk melakukan. Ada sunnah yang Nabi melakukan, kita tidak diminta melakukan. Yang ketiga ada sunnah yang kemudian Nabi melakukan, tapi kita tidak boleh melakukan. Ada 3 tadi Pak? Gak ada nih. Semua saya kasih nih Pak. Burongan. Gak ada. Baik, saya ganti pertanyaannya Pak. Tadi saya menyebutkan silsilah zahab, apa? Silsilah emas. Kalau dikatakan Imam Malik punya guru ini, maka hadisnya sudah pasti sahih. Anda bisa nyebutin Imam Malik gurunya siapa? Itu gurunya siapa? Imam Malik punya guru. Ini harusnya ketua PDI udah hafal nih. Saya ulang-ulang sejak Februari baru khutbah saya sampaikan, terawih saya sampaikan, ini kok nggak hafal itu. Baik, ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Saya ganti lagi. Saya ganti pertanyaan Pak. Sebutkan salah satu contoh sunnah yang Nabi melakukan, tapi mohon maaf, kita tidak diminta melakukan. Sunnah guru tasriyah. Siapa? Ayo. Nggak yang Nabi melakukan, tapi kita tidak diminta melakukan. Yang sunnah guru tasriyah. Ada? Ada apa? Monggo. Antum dulu, monggo. Bagi 2 ada masih ada. Itu sunnah takhsis Nabi lah. Wah. Masya Allah. Kita doakan sama-sama. Barakallahu fiik. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di sini termasuk yang disampaikan Nabi di awal tadi yang kami sebutin. Orang kalau Allah ingin kebaikan atas seorang hamba, Allah kalau ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah akan tambahkan pemahaman terhadap agama. Mudah-mudahan kalau kita di masjid ini kita paham agama, kita paham perbedaan, tidak saling menyalahkan. Silakan amalkan selama ada dalil. Dan yang terpenting ada wawasan baru yang kita dapat dalam taklim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan usaha kita di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.